MMSE atau Mini Mental State Examination di blok siklus hidup. Jadi MMSE ini pertama kali dikemukakan oleh Folstein pada tahun 1975 ya, sekali sudah ya, dan merupakan salah satu tes fungsi kognitif yang sangat singkat, bisa dilakukan sekitar 5-10 menit, meliputi 5 area atau domain fungsi kognitif yang terdiri dari 11 pertanyaan atau penilaian. Jadi ada beberapa area atau domain fungsi kognitif yang bisa kita tes dengan menggunakan 11 pertanyaan atau penilaian ya. Dan MMSE ini merupakan tes kuantitatif, jadi bisa terukur, ada nilainya, ada skornya, bukan tes kualitatif ya. Dan MMSE ini bukan tes diagnostik, tapi untuk penapisan atau screening yang lebih objektif pada gangguan fungsi kognitif. Dan dengan MMSE kita bisa menentukan ada atau tidak adanya atau berat atau tidaknya gangguan kognitif yang ada pada pasiennya. Serta MMSE juga merupakan pemeriksaan serial untuk evaluasi adanya perubahan kognitif atau perubahan fungsi kognitif pada pasien. Jadi kita bisa evaluasi MMSE-nya pada saat awal berapa, kemudian kita bisa evaluasi apakah ada perubahan fungsi kognitif lebih baik atau lebih buruk, seperti itu ya. Untuk MMSE ini target populasinya bisa pada lansia, bisa pada sebenarnya pada semua usia bisa ya. Jadi merupakan alat penapisan pada gangguan fungsi kognitif pada lansia, tapi sebenarnya bisa pada orang yang juga masih muda ya, dengan usia muda. Dapat dilakukan di mana saja, bisa di tempat tinggal, di rumah sakit, maupun di institusi ya, atau di instansi-instansi terkait ya, tidak harus di rumah sakit. Dan dia merupakan evaluasi terbaik bila dilakukan secara rutin. Jadi kita bisa evaluasi MMSE pada bulan Januari berapa, kemudian dievaluasi lagi 6 bulan berikutnya, apa ada perubahan atau tidak, fungsi kognitifnya itu bisa pakai MMSE ini untuk evaluasi ya. Dan dia merupakan alat screening yang sistematik dan dikerjakan dengan cermat. Untuk validitas dan reliabilitasnya sudah divalidasi ya sejak diciptakan tahun 1975 dan dipakai secara luas baik di klinik-klinik maupun di penelitian. Untuk kelebihan MMSE sendiri, dia efektif sebagai alat penapisan atau screening, kemudian dia cukup singkat ya pertanyaannya atau penilaiannya, mudah dikerjakan dan diulang untuk monitoring atau evaluasi. Kelemahannya karena dia bukan instrumen diagnosis, jadi tidak bisa kita langsung diagnosis dengan menggunakan MMSE ya. Kemudian resiko agak kesulitan jika ada gangguan berat pada pendengaran dan penglihatan, karena nanti ada kita butuh respon pasien saat kita tanyain, saat kita minta untuk membaca atau menulis ya. Jadi kalau ada gangguan pendengaran atau penglihatan akan terganggu ya tesnya. Dan perlu individu yang berpendidikan. Jadi kalau individu tidak berpendidikan akan sulit kita lakukan tes MMSE karena nanti ada penilaian untuk kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Jadi kalau pasiennya tidak bisa membaca akan kesulitan. Begitu juga kalau pasien nggak bisa berhitung ya. Walaupun nanti ada alternatif untuk pengganti evaluasi untuk kemampuan berhitungnya, tapi tetap akan kesulitan jika pasiennya sulit untuk berhitung. MMSE ini tadi ada beberapa domain ya, ada 5 domain atau area yang kita nilai, yaitu ada orientasi di mana skornya 10, kemudian registrasi skornya 3, kemudian atensi atau kalkulasi skornya 5, dan recall atau memori skornya 3, dan bahasa atau visual konstruksional atau visual spasial di total skornya 9. Jadi total skornya 30 itu yang normal ya, jika nilainya full semua, bagus semua ya. Untuk cara pemeriksaannya, yang pertama pastinya kita harus memastikan bahwa ya, kalau pasiennya somnolen atau pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran, kita akan sulit menentukan atau memeriksa MMSE ini. Kemudian kita bisa identifikasi dulu dengan identitas pasiennya, kemudian penjelasan singkat tujuan pemeriksaan MMSE-nya, kemudian kita baru masuk ke materi pemeriksaan MMSE. Ini adalah MMSE, ini kan masih ingat ya, dulu udah pernah dilakukan saat blok neurosensori ya, atau di blok neurosensori 1 sudah pernah
ada pemeriksaan MMSE yang mungkin ini untuk recall aja atau refreshing aja untuk CSL di blok siklus hidup ini. Jadi yang pertama adalah domain atau area orientasi. Orientasi di sini kita tanyakan orientasi waktu dan orientasi tempat. Jadi mulai dari pertanyaan sekarang tahun berapa, musim apa, bulan berapa atau bulan apa, tanggal berapa, dan hari apa. Setiap kita bertanya, kita kasih jeda 1 detik ya untuk pasiennya bisa mencerna pertanyaan kita. Pertanyaannya bisa disebutkan langsung semuanya, jadi pasiennya bisa menjawabnya acak aja, tidak harus urut. Boleh satu-satu, tapi nggak boleh tungguin sampai lama sekali ya, nggak boleh diulang-ulang. Jadi cukup 1 kali bertanya. Sekarang tahun berapa? Dijawab. Musim apa? Dijawab. Bulan apa atau bulan berapa? Dijawab. Tanggal berapa? Dijawab. Dan hari apa? Dijawab. Bisa juga kita tanyakan, Bapak ingat-ingat pertanyaan saya ya, nanti tinggal dijawab sesuai keingatan Bapak. Jadi kita tanyakan tahun berapa, musim apa, bulan berapa atau bulan apa, tanggal berapa, dan hari apa. Silakan jawab Pak. Gitu. Dia ingat. Tahun 2025, musim hujan, bulan November, tanggal 24, hari Senin, misalnya seperti itu ya. Kalau dia nggak urut pun nggak apa-apa, asal jawabannya benar kasih poin 5. Kemudian kalau untuk tempat kita tanyakan sama ya, 1 detik, kasih jeda 1 detik. Negara apa, provinsi apa, kota mana, rumah sakit mana, dan lantai atau kamar berapa. Ya, atau kalau kita di instansi ya, jangan tanya rumah sakit ya. Negara apa, provinsi apa, kota apa, gedung apa, atau instansi apa kayak gitu. Dan lantai berapa gitu ya. Kalau misalnya benar, maka kasih skor 5. Jadi tidak boleh ditungguin sampai lama gitu ya. Tahun berapa? Lama dijawabnya. Ayo Pak, dijawab Pak, segera Pak. Nggak usah gitu. Kalau dia nggak jawab ya sudah, strip. Jadi jangan terlalu lama. Kasih waktu 1 detik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Musim apa? Ya, kalau dia nggak jawab ya jangan ditungguin sampai lama gitu ya. Hanya stuck pada satu pertanyaan. Untuk registrasi, sebutkan 3 nama benda. Contohnya apel, meja, koin. Nah, tiap benda 1 detik. Pasien diminta untuk mengulangi ya, jadi kita sebutkan dulu apa, nanti akan saya sebutkan 3 nama benda, Bapak nanti ulangi ya sesuai dengan apa yang saya sebutkan, kayak gitu. Nilai 1 untuk tiap nama benda yang benar, dan ulangi sampai pasien dapat menyebut dengan benar dengan catat jumlah pengulangannya. Kalau cuma 1 kali ya nggak perlu dicatat pengulangan ya, maksudnya 1 kali langsung one shoot benar ya, nggak usah dicatat berapa kali dia mengulang ya. Dan bentar ya. Mohon maaf. Sekarang atensi dan kalkulasi. Jadi nanti kita perintahkan pasien untuk Bapak nanti jawab pertanyaan saya ya. Jadi caranya kita tanyakan, nanti akan saya tanyakan penjumlahan atau pengurangan sederhana. Bapak tinggal menyebutkan jumlahnya berapa atau hasilnya berapa. Jadi kita sebut dulu, kita tanyakan dulu Bapak bisa hitung-hitungan sederhana gitu. Kalau misalnya bisa ya kita tanyakan. Jadi tanyanya boleh seperti ini ya. 100 kurangi 7, langsung dia jawab, misalnya jawab 90 gitu ya, kan salah. Nggak usah kita bilang salah Pak, ayo hitung lagi yang benar, nggak usah gitu. Langsung aja kita tanyakan lagi, kurang 7 lagi. Nah, langsung dia jawab 83, kalau benar ya kasih poin 1. Jadi dia berangkat dari jawaban dia yang pertama. Jadi walaupun jawaban bukan 93, walaupun jawabannya bukan 93, tapi karena dia berangkat dari 90, kurangi 7 kan 83, benar. Ya udah kasih jawaban kasih nilai 1 ya. Kemudian kurangi 7 lagi sampai pengulangan 5 kali ya. Nah, ini jawaban yang benar seperti ini. Kalau misalnya pasiennya tidak bisa berhitung, kita bisa meminta pasien untuk mengeja terbalik kata wahyu.
Wahyu Pak, bisa dieja terbalik Pak, gitu. Pasiennya harusnya bisa ya. U Y H A W. Nah, kalau kesalahan seperti ini contohnya nih U Y A H W, berarti dia kita nilai 2. Walaupun W-nya benar ya. W-nya benar di belakang, tapi kita nilai huruf yang benar sebelum dia salah. Nah, huruf yang benar kan cuma U sama Y aja, berarti kasih nilai 2 seperti itu ya. Dan pengingat kembali, nah nanti pasien ini kita tanyakan lagi, Pak, 3 nama benda yang tadi saya sebutkan apa ya Pak? Jadi sebelum kita tanyakan yang kita tanyakan yang ini, kita tanyakan yang apel meja koin ini, kita bilangnya begini, Bapak akan saya sebutkan 3 nama benda, Bapak nanti ulangi apa yang saya sebutkan. Nanti Pak, saya tanyakan lagi ya Pak, tolong diingat-ingat. Tolong diingat-ingat, nanti saya tanyakan lagi 3 nama benda yang tadi kita sudah sebutkan ya. Baru kita ini recall, kita tanyakan lagi, Bapak tadi 3 nama benda apa Pak? Yang tadi kita sebutkan. Nah, terus dia menyebutkan apel, meja, koin. Kemudian bahasa kita lihat apakah pasien bisa menyebutkan nama benda yang kita tunjuk. Misalnya apa? Ini apa Pak? Oh, itu ballpoint, berarti benar ya. Kalau dia bilang itu yang untuk nulis, berarti dia nggak tahu namanya, tapi tahu fungsinya, berarti masih kita nggak kasih poin ya. Cukup 2 saja nilainya ya. Maksudnya nilai benar cukup 2, nggak usah banyak-banyak bendanya. Nah, ini apa Pak? Oh, itu untuk kalau kita nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan, ya apa namanya Pak? Kalau nggak kelihatan, kita baca nggak kelihatan, kita pakai ini, pakai itu tuh. Apa namanya Pak? Dia nggak tahu namanya, berarti jangan kasih poin, jangan kasih nilai. Tapi kalau benar, oh itu kacamata, berarti ya sudah kasih poin 1 ya. Jadi kalau benar benar semua kasih, kita sebutkan nama benarnya 2 aja. Kemudian pasien diminta untuk mengulang kata namun, tanpa, dan bila. Namun, tanpa, dan bila. Nanti ada contoh lagi sebenarnya kata-kata yang lebih kompleks ya. Pasien suruh mengulang apa yang kita sebutkan ya, apa yang kita sampaikan. Dan kemudian perintah verbal. Nah, perintah ini itu nggak perlu kita tunggu dia melakukan. Jadi misalnya dia bisa nggak sih mencerna perintah yang berurutan, misalnya ambil kertas ini dengan tangan kanan Anda, kemudian lipat jadi 2, kemudian letakkan di lantai ya. Kita cukup memberikan perintah berurutan seperti itu, nggak usah ditunggu. Ambil kertas ini dengan tangan kanan Anda, ditunggu dulu dia ngambil kertas pakai tangan, nggak usah. Kemudian setelah dia selesai mengambil kertas dengan tangan kanan, baru lipat jadi 2, nggak usah gitu. Jadi kita pakai perintah langsung berurutan, 1 kali sebut langsung 3 perintah. Nah, dia bisa mencerna apa enggak? Dia bisa ingat nggak urutannya seperti apa? Jadi ambil dulu pakai tangan kanan, dan lipat jadi 2, dan letakkan di lantai. Bisa nggak? Paham nggak dia perintahnya ya? Langsung 3-tiganya kita sebutkan. Dan pasien yang nanti kita kasih tulisan gitu ya, membaca dan melakukan perintahnya. Baca Pak, bacanya boleh lantang ya dengan suara keras, atau bacanya bisa dalam hati aja. Tapi dia melakukan apa yang dia baca gitu, maksudnya dia paham gitu apa yang dia baca. Tidak ada harus membaca keras ya. Kalau misalnya mau membaca keras juga nggak apa-apa. Akhirnya dia bisa membaca dan lakukan apa yang dia baca ya. Pejamkan mata Anda, berarti harusnya dia nanti pejam mata. Nah, untuk bahasa, pasien juga disuruh menulis secara spontan. Menulisnya harus yang punya makna, yang punya arti. Misalnya kalimat yang punya arti, jadi nggak boleh kalimat yang tidak ada artinya ya. Misalnya harus ada subjek, predikat, dan objeknya ya. Misalnya ibu pergi ke pasar membeli ikan, misalnya seperti itu ya. Jadi ada maknanya. Kemudian pasien diminta untuk menggambar bentuk di bawah ini, meniru lah gambarnya, meniru gambar segi 5 bertautan ya. Tidak harus persis sama, asalkan ada sudutnya, ada yang bertautan 1 saja. Ini kan 1 sudut masing-masing bertautan ya, nggak apa-apa dikatakan kasih poin 1 ya. Total 30. Ini sama ya kayak tadi. Ini contohnya tapi bola melatih kursi seperti itu ya. Ini bisa mengurangi 7, serial 100 kurangi 7, atau mengeja terbalik. Tadi yang bola melatih kursi diulang lagi, jadi tidak harus apel meja koin ya, terserah mau apa. Kemudian menyebutkan tadi ya, contohnya nomor 2, namun tanpa dan bila, ambil kertas dengan tangan kanan,
Lipat jadi 2 dan letakkan di lantai ya. Misalnya kalau tadi pejamkan mata Anda, sama tutup mata Anda sama ya. Terus kalimat lengkap dan meniru gambar ya, ini sama dengan MMS yang tadi. Nah tadi ini saya sebutkan di depan tadi, ini untuk penjelasannya ya. Jadi orientasi waktu, kalau tadi kan sekarang tahun berapa, musim apa ya, kemudian bulan apa, tanggal berapa, dan hari apa. Itu menanyakan waktu saat pemeriksaan satu demi satu kategori ya. Kalau orientasi tempat, menanyakan tempat pemeriksaan satu demi satu kategori juga, ada negara apa, provinsi apa, kota apa, gedung dan ruang apa. Dalam situasi rawat jalan, pemirsa dapat menanyakan kategori tempat lain selain gedung dan ruang, misalnya nama jalan atau nama gedung ya. Jadi tidak letter lah harus sama persis ya. Yang penting ada 5 poin yang kita tanyakan ya. Untuk memori jangka pendek, immediate recall, tadi ada tiga benda yang kita sebutkan. Mohon maaf, jadi untuk memori jangka pendek tadi ada 3 nama benda yang kita sebutkan dan pasien diminta untuk mengulangi dan mengingat-ingat, nanti akan ditanyakan kembali ya. Jadi pemeriksa memberitahu subjek bahwa ia akan diminta menghafalkan 3 nama benda. 3 nama benda tersebut kemudian dibacakan satu demi satu per detik ya. Misalnya tadi apel, meja, koin. Jika dan yang terlupakan, maka pemeriksa kembali mengulang membacakan ketiga nama benda tersebut hingga subjek berhasil menghafal semuanya, maksimal 6 kali percobaan. Ya, skor 1 diberikan untuk tiap jawaban benar, tidak perlu berurutan ya, tidak perlu berurutan ya. Misalnya apel, meja, koin, dia sebutnya koin, apel, meja, misalnya seperti itu ya, tidak apa. Kemudian untuk atensi dan kalkulasi, subjek diminta mengurangi angka 100 dengan angka 7, kemudian mengurangi lagi hasilnya dengan angka 7. Jadi kurangi 7 lagi Pak, kurangi 7 lagi, kurangi 7 lagi sampai pengulangan 5 kali. Skor 1 diberikan untuk setiap jawaban benar yang dinilai secara independen. Misalnya kayak tadi ya, itu ya kayak tadi ya contohnya 93, 86 kan salah ya, itu jawabannya salah, kurangi 7, tapi giliran dari 78 kurangi 7 kan benar 71 ya, kasih poin gitu. Jadi nilainya bukan 2 tapi 4, yang benar berapa kali dia benar gitu ya. Sebagai alternatif bila nggak bisa berhitung, bisa juga mengeja terbalik. Kalau tadi di Indonesia wahyu ya, kalau di versi aslinya itu word. Nah, jadi diminta untuk mengulang apa itu namanya, mengeja terbalik word misalnya kayak gitu, dan nilainya diberikan jawaban yang benar sebelum dia salah. Kalau yang ini beda dengan yang hitungan, kalau yang ini nilainya dia berapa huruf yang benar sebelum dia salah. 2. Kemudian memori tertunda, delayed recall. Kayak tadi kan kita sebutkan 3 nama benda. Jadi tinggal kita, Pak tadi kan saya sebutkan 3 nama benda, Bapak tunda ulang. Masih ingat nggak apa aja tadi? Misalnya dia tetap menyebut meja, apel, koin ya nggak apa-apa. Asalkan kan tidak harus urut, tapi benar ya namanya, kata-katanya, nama-nama bendanya. Dan bahasa atau penamaan menunjukkan 2 nama benda. Misalnya kayak tadi ya contohnya ada, misalnya ada ini apa Pak? 2 poin ya, menanyakan namanya apa ya, bukan fungsinya. Kalau benar kasih skor 1. Repetisi, ini ya, mengulang apa yang kita bacakan atau sampaikan. Jadi misalnya kalau tadi kan namun, tanpa, dan bila. Kalau ini tanpa, kalau, dan atau tetapi ya, dia bisa mengulang atau tidak ya, tanpa, kalau, dan atau tetapi, tanpa, kalau, dan atau tetapi kayak gitu ya, diulang-ulang, harus berhasil sampai sekali coba ya. Jadi kemudian 3 perintah. Nah ini 3 perintah
dalam satu kali perintah ya, maksudnya dalam satu kali bicara gitu. Jadi tidak mengambil kertas dengan tangan kanan, ditungguin dulu, nggak usah lipat jadi dua dan letakkan di atas lantai. Jadi nggak perlu kita tungguin sampai dia melakukan. Jadi langsung aja kita kasih tiga perintah, tapi dia harusnya bisa mengurutkan mulai dari yang mana dulu ya. Kemudian dia membaca dan melakukan apa yang dia baca. Kemudian yang selanjutnya adalah menulis kalimat apapun ya, tidak bisa kita dikte, gitu, nggak harus kita arahkan kalimatnya apa, tapi dia cukup membuat kalimat, menulis kalimat sesuai dengan dia, tapi harus ada maknanya atau dapat dipahami kalimatnya. Jadi bukan kalimat yang nggak ada artinya ya. Nggak perlu ada pola kalimat, mau kalimat perintah, kalimat tanya, terserah, dan nggak perlu tanda baca juga, pokoknya bisa kita pahami ya. Kemudian menyalin gambar, menunjukkan gambar dua segi lima yang bertautan pada satu sudutnya. Nah itu diminta untuk menyalin gambar tersebut. Jadi boleh boleh dikasih nilai ya, walaupun misalnya tremor ya mungkin, atau mungkin miringnya tidak sama, asalkan ada satu sudut yang bertautan aja udah dikatakan benar ya, kasih poin 1. Nah ini penilaian hasil pemeriksaannya. Kalau di bawah 27 dianggap abnormal dan mengindikasikan gangguan kognitif. Nilai di bawah 24 itu udah dicurigai sindrom demensia ya. Jadi kita hanya untuk screening aja ya untuk penapisan. Nilai 23 atau kurang menunjukkan ada gangguan kognitif multiple yang meliputi gangguan kognitif ringan, sedang, dan berat. Ya, kalau nilai MMSE seperti ini, normal, dikatakan normal jika nilai 24 sampai 30, dikatakan dia probable gangguan kognitif jika nilai 17 sampai 23, dan nilai 0 sampai 16 dikatakan definitif ya, dia definitif gangguan kognitif ya. Interpretasinya berdasarkan tingkat pendidikan, data Indonesia menunjukkan seseorang dianggap mengalami gangguan kognitif bila kalau dia tuh lulusan SMA, kalau dia MMSI-nya itu kurang dari 27 dikatakan dia mengalami gangguan kognitif ya. Ini sesuai tingkat pendidikannya ya. Maka tingkat pendidikan harus ditulis apakah dia lulusan apa, lulusan SD kah, SMP kah gitu. Tapi kalau nggak hanya pendidikan formal ya, dikatakan dia gangguan kognitif jika MMSI kurang dari 17 ya. Jadi kalau misalnya masih dia 25 gitu masih bagus, itu udah nggak pendidikan, masih MMSI masih 25 gitu. Walaupun kalau tingkat pendidikan SMP mungkin dia udah mengalami gangguan kognitif ya, tapi kalau dia uneducated 25 masih dikatakan normal ya. Hasil studi lainnya menemukan skor cut off berdasarkan kecurigaan gangguan kognitif ya, jika kurang dari 29 itu MCI itu mild cognitive impairment, jadi gangguan kognitif yang ringan ya. Dan untuk penyakit Alzheimer dikatakan dia mengalami gangguan kognitif jika cut off-nya kurang dari 27. Ini ya kalau pendidikan dan usia. Pendidikan usia kita sesuaikan atau kita hubungkan. Kalau pendidikannya itu senior high school ya, ini kalau ini SD, SMP, SMA, kuliah ya, usianya berapa, maka MMSI-nya harusnya berapa, seperti itu ya. Dikatakan dia kalau masih normal, normal tuh 3 sekian ya skornya. Jadi kalau semakin ini, kalau kita lihat dia pendidikannya S1 misalnya ya, tapi dia di usia 84 atau 80 sampai 84 usianya, maka dikatakan masih cut off-nya di 27 ya. 27 itu sudah masih normal ya. Kalau dari itu dikatakan abnormal ya, ada gangguan kognitif. MS ini ditengarai sensitivitasnya 87%, spesifitasnya 82%. Dan pengaruh usia dan pendidikan pada Alzheimer demensia yang paling terganggu adalah recall-nya atau ingatannya ya, baik
itu ingatan jangka pendek maupun ingatan jangka menengah. Paling sensitif untuk demensia subkortikal yaitu pada pengurangan 7, yaitu yang untuk tes ada tidaknya demensia subkortikal. Tes ini tidak menggunakan kemampuan belajar dan memori jika peserta sudah pernah mendengarnya. Jadi bisa diulang-ulang terus sebenarnya ya. Jadi untuk MMSE ini bisa untuk kita nilai untuk evaluasi apakah gangguan kognitifnya membaik atau tidak. Nah seperti itu ya. Tidak bisa deteksi gangguan memori ringan. Jadi memang kalau ada gangguan memori yang ringan tidak bisa kita deteksi dengan MMSE. Untuk kognitif sendiri, definisinya adalah proses informasi atau internal, baik dari internal maupun eksternal yang diperankan oleh otak, dan dia juga merupakan proses mental dari pengetahuan menjadi tahu atau sadar. Jadi kognitif itu merupakan tingkat pengetahuan juga ya, untuk jadi yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Dan proses masuk informasi ini akan diolah, kemudian disimpan, nanti akan digunakan saat berpikir, di mana terjadi hubungan interneuron, jadi penalaran. Jadi bagaimana fungsi kognitif itu bekerja saat dia menerima informasi, kemudian dia cerna, lah istilahnya dia cerna, dia olah, kemudian dia simpan, kemudian nanti dia akan apa istilahnya dianalisis ya, bagaimana suatu kejadian itu bisa terjadi. Nah, bagaimana hubungannya interneuron, penyebabnya apa, kenapa kok bisa terjadi seperti ini, yaitu kemungkinan bisa terjadi proses penalaran di situ ya. Kognitif sendiri merupakan salah satu domain di mana yang bisa kita dapatkan dari fungsi-fungsi atau domain dari atensi atau konsentrasi, memori, intelektual, dan perilaku sosial serta kepribadian ya. Itu bisa kita kumpulkan jadi satu untuk melihat fungsi kognitifnya pasien seperti apa. Tapi juga ada yang melihat fungsi kognitif berdasarkan 9 modalitas. Yang pertama memori, kemampuan dia berbahasa, praksis itu melakukan kegiatan yang berurutan, visual spasial itu memperkirakan jarak dengan penglihatan dengan jarak ya. Jadi misalnya apa ya? Kalau kalian lagi naik sepeda motor misalnya, mau nyelip mobil, itu kira-kira kalian bisa memperkirakan, saya dengan kecepatan sekian, saya bisa melampaui mobil ini, kemudian saya tidak sampai melampaui garis atau marka jalan, sehingga saya tidak makan jalannya orang, sehingga saya tidak tertabrak. Seperti itu merupakan kemampuan visual spasial. Atau kemampuan visual spasial misalnya kalian mau parkir mobil di tempat yang sempit. Nah, itu kan memperkirakan kira-kira mobil saya dimensinya sekian, kemudian ukurannya sekian, kira-kira cukup atau tidak masuk dalam garasi yang sempit misalnya seperti itu. Dengan saya harus haluannya seperti apa, kira-kira berapa meter saya harus kasih haluan dulu, berapa meter saya harus maju dulu, kemudian saya mundur. Seperti itu kemampuan untuk memperkirakan jarak berdasarkan penglihatan ya. Kemudian atensi dan konsentrasi, kemudian kalkulasi, judgment and insight, reasoning, dan abstraksi. Ini merupakan 9 modalitas untuk menentukan fungsi kognitif ya. Ini adalah salah satu skema bagaimana kita dapat mendapatkan informasi, mulai dari kita dapatkan informasi sampai ada respon bicara maupun gerak ya. Jadi mulai dari informasi baik itu dari taktil, auditori maupun visual. Jadi ini merupakan rangsangan sensoris, kemudian sampailah di batang otak ya, reticular activating system di batang otak, kemudian sampailah di korteks primer untuk sensoris. Yang masih ingat ada korteks parietal ya, lobus parietal yang menerima sensoris ya, atau area sensorik primer baik itu taktil, audio, dan visual. Kemudian informasi tersebut belum dikenal dan bukan kelainan kognitif, kemudian dia masuk ke korteks sekunder, sama masih dirangsang dari taktil, auditori, dan visual. Kemudian di situ dia analisis, kemudian diintegrasi, istilahnya dipersepsikan apa sebagai apa ini, misalnya rangsang taktil dengan cubit misalnya kan nyeri ya, berarti rangsang dengan berarti ini nyeri gitu ya. Kalau misalnya ada omongan, misalnya pembicaraan yang dia dengar berupa pembicaraan yang serius atau membutuhkan pemikiran, maka dia akan mulai untuk menganalisis apa yang disampaikan oleh
lawan bicaranya. Kemudian korteks tersier masih sama, dari rangsang tahu taktil, audio dan visual. Tapi di situ sudah masuk di area yang untuk motorik, respon motoriknya, yaitu di area frontal dan prefrontal. Kemudian dia merupakan area motorik primer ya, dan pengaruh oleh emosi, yaitu di sistem limbik ya, emosi dan perilaku di sini. Kemudian masuk ke area premotor dan area Broca. Area premotor untuk motoriknya seperti apa, dan area Broca untuk bicara. Jadi kita sambil bicara dan sambil kita gerak, seperti itu ya. Area premotor dan area motor primer untuk bergerak, dan area Broca sama tapi untuk motorik yang untuk bicara ya, atau untuk fungsi bahasa. Nanti kalau sudah dengan ada afasia, kita bisa menentukan afasia jenis apa sih pasien ini gitu ya. Jadi fungsi berbahasa itu ada 6 poin yang kita nilai. Yang pertama, fluently, lancar atau tidak bicaranya. Kemudian dia paham atau tidak dengan pembicaraan atau perintah, jadi comprehensionnya kita nilai. Kemudian repetition, dia bisa mengulang atau tidak. Kemudian bisa naming, bisa penamaan atau tidak. Bisa membaca, reading, dan bisa menulis atau tidak. Writingnya seperti apa. Ya, kalau dia tidak lancar atau non-fluent, maka dikatakan, tapi dia paham pembicaraan, maka afasia Broca ya, ini ya. Tidak lancar, tapi kalau tidak lancar saja bisa afasia Broca, atau afasia global, atau afasia transkortikal motorik, atau campuran. Tapi kalau dia lancar, fluent, tapi dia kadang tidak paham, bisa jadi dia afasia Wernicke, afasia konduksi, afasia anomik ya. Tapi juga bisa transkortikal sensorik ya. Tapi kalau dia ini ya tidak lancar tapi pemahaman baik, maka sebutnya afasia Broca atau transkortikal motorik. Nah, tapi kalau dia tidak, dia masih bisa meniru, maka transkortikal motorik. Tapi kalau nggak bisa meniru, maka afasia Broca. Nah, ya, jadi afasia Broca itu sudah nggak lancar tapi pemahaman masih baik, tapi dia tidak bisa meniru. Nah, kalau dia tidak lancar, pemahaman jelek, berarti afasia global dan atau transkortikal campuran. Tapi kalau dia nggak bisa niru, maka dia afasia global. Tapi kalau dia masih bisa niru, maka transkortikal campuran. Ya, itu juga dengan kalau dia lancar. Kalau dia lancar saja bisa jadi, kalau dia pemahaman baik, maka afasia konduksi atau afasia anomik. Tapi kalau dia lancar tapi pemahaman jelek, maka afasia Wernicke atau afasia sensorik ya, atau transkortikal sensorik. Nah, kalau dia pemahaman jelek masih bisa meniru, maka transkortikal sensorik. Tapi kalau pemahaman jelek tidak bisa meniru, maka afasia Wernicke. Kalau pemahaman baik dia tidak bisa meniru, maka afasia konduksi. Kalau pemahaman baik dia masih bisa meniru, maka afasia anomik. Ya, ini adalah panduan untuk atau algoritma kita menentukan jenis-jenis afasianya. Afasia apa? Afasia adalah gangguan berbahasa ya deh. Ini tadi ya, ini penjelasan dari yang tadi, bagian yang tadi. Hanya saja di sini sudah disebutkan juga lesinya di mana. Kalau afasia maaf. Kalau afasia Broca, maka lesinya di frontal inferior posterior ya, inferior posterior. Kalau afasia Wernicke, dia lesinya di temporal superior posterior. Kalau global di frontotemporal. Kalau konduksi lesinya di fasciculus arcuatus gyrus supramarginal. Kalau afasia nominal ya, itu di gyrus angular temporal superior posterior. Kalau afasia transkortikal motorik di perisilvian anterior. Kalau transkortikal sensorik lesinya di perisilvian posterior ya. Jadi kriterianya ada 6 tadi ini ya. Fluently, comprehensive, repetition, naming, reading, and writing. Kelancaran, pemahaman, pengulangan, penamaan, baca, dan menulis. Untuk gangguan fungsi kognitif atau gangguan memori itu dibedakan menurut tentang waktu. Ada short term memory, ada working memory, ada long term memory. Di long term memory itu bisa ini penjelasannya. Short term memory dan working memory itu berhubungan dengan memori kerja ya. Kalau long term memory ada lokasi khusus, biasanya
memang ada tentang memori yang sering banyak dibahas ya. Jadi kalau menurut fungsinya, long term memory dibedakan menjadi beberapa subklasifikasi. Yang pertama ada memori deklaratif atau eksplisit, dia sadar untuk mengingat fakta atau peristiwa, dan di situ adalah fungsi dari lobus temporal medial atau hipokampus. Dan ada memori deklaratif ini menjadi dua, ada memori episodik, mengingat fakta atau peristiwa dan tempat untuk sadar untuk saat mengingat. Tapi kalau semantik, pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan individu. Jadi dia harus tahu apa ya, premorbidnya seperti apa kayak gitu ya, maksudnya pengetahuan prior knowledge-nya seperti apa untuk kehidupan selanjutnya. Seperti itu namanya memori deklaratif. Tapi kalau memori prosedural atau implisit, jadi dia harus bisa mengurutkan prosedur tindakan terkait keterampilan. Di sini adalah fungsi dari amigdala dan cerebellum. Jadi misalnya pasien diminta untuk memakai sepatu bertali ya, sepatu kets bertali, itu bisa apa enggak dia? Dari yang awalnya talinya masih terikat, kemudian dia harus buka dulu talinya, kemudian dia masukkan kakinya dulu di ujung, kemudian dia masukkan lagi kakinya masuk perlahan demi perlahan. Baru setelah selesai dia tarik talinya sehingga lebih rapat, kemudian dibuat ikatan supaya lebih rapat, itu bisa atau tidak. Itu memori prosedural atau implisit. Untuk gangguan memori ada 3 manifestasi ya. Yang pertama gangguan kebingungan atau confusion state, di mana ada gangguan memori, orientasi, dan atensi atau fluktuasi. Ada tanda vokal yang positif, di mana lesinya ada pada infak pada arteri cerebri media dan arteri cerebri posterior sebelah kanan. Jadi lesinya biasanya bisa juga bilateral ya, multiple. Untuk gangguan memori yang confusion state. Yang kedua ada gangguan memori yaitu amnesia, di mana dia merupakan sindrom klinis hilangnya vokal memori sebelum kejadian dan tidak mampu mempelajari, menyimpan, dan mengingat kembali informasi yang baru. Dibedakan menjadi 4 bagian yaitu sindrom amnesia, ada parsial amnesia, amnesia, dan fungsional amnesia. Sindrom amnesia gangguan khusus dari penyimpanan atau sulit yang dan mendapatkan kembali retrieval memori. Kemudian parsial amnesia hanya hilang pada jenis atau modalitas khusus dari memori. Dan amnesia merupakan bagian dari gangguan kognitif secara umum atau demensia, dan fungsional amnesia atau psikogenik amnesia. Untuk sindrom amnesia parsial itu adalah hilangnya recent memory atau short term memory secara selektif kecuali motor learning ya. Jadi short term memory, jadi memori jangka pendeknya yang hilang ya. Terus immediate memory, remote memory masih baik. Fungsi kognitifmu juga masih baik, disorientasi tempat dan waktu, sedangkan orientasi orang masih normal ya. Kemudian ada konfabulasi ya. Penyebabnya karena menurunnya transfer input dari immediate memory ke short term memory dan adanya lesi khusus pada hipokampus dan amigdala secara bilateral, jadi kanan dan kiri. Ada juga penyebabnya karena lesi medial temporal lobe ya, kalau sebelah kiri maka untuk verbal memory dia terganggu, sedangkan kalau medial temporal lobe yang sebelah kanan untuk visual memory dia terganggu. Kalau medial temporal lobe yang bilateral maka dia bisa mengalami sindrom amnesia yang komplit. Nah, yang ketiga adalah demensia, di mana terjadi penurunan fungsi kognitif atau memori, bisa 1 atau lebih fungsi kognitifnya ya, bisa afasia, apraksia, agnosia. Agnosia itu bisa mengenali benda, misalnya agnosia itu agnosia taktil. Agnosia taktil ya, dia misalnya nama tutup mata, dikasih koin gitu, dia bisa nggak merasakan itu koin apa bukan, seperti itu ya. Atau agnosia visual, jadi melihat tapi dia nggak bisa mengenali ya. Terus sudah ada beberapa domain kognitif yang terganggu. Kemudian penyebab demensia bisa dibedakan, bisa berdasarkan vaskular, misalnya ada stroke sebelumnya, 6 bulan setelah itu pasien mengalami demensia, itu dikatakan demensia vaskular. Ada juga non vaskular atau penyakit Alzheimer, yang paling banyak ya, sekitar maksimal 60%, sedangkan lain-lain biasanya demensianya tidak begitu dijelaskan. Demensia vaskular atau vaskular demensia, penyebab vaskular, jadi misalnya 3 bulan pasca gangguan cerebrovaskular atau stroke ya, 3 bulan atau lebih ya, pastinya minimal 3 bulan. Gambaran klinisnya bisa dibedakan dari
Sindrom kortikal vaskular demensia atau sindrom subkortikal vaskular demensia. Kalau sindrom kortikal vaskular demensia itu ada gangguan sensorik motorik yang jelas dan tanda demensianya juga onsetnya jelas. Kalau sindrom kortikal vaskular demensia juga ada lesi vokal yang jelas. Jadi ada afasia, apraksia, agnosia, dan neglect. Jadi ada misalnya ada organ atau sisi tubuh yang neglect atau terabaikan ya. Lesinya biasanya di pembuluh darah besar. Sebaliknya kalau sindrom subkortikal vaskular demensia itu ada tanda pseudobulbar, jadi kelainan pada batang otak ya, terutama nervus 9, 10, 11, dan 12 ya, defisit pyramidalis isolated, dan gangguan emosi. Biasanya itu merupakan gejala dari tanda lesi frontal atau fungsi eksekutifnya. Lesinya di pembuluh darah kecil ya atau perforata atau perforan kalau subkortikal, tapi kalau kortikal pembuluh darah besar ya. Ini ada gangguan atensi atau perhatian dan konsentrasi. Jadi gangguannya berupa sulit mempertahankan konsentrasi sehingga sering mengalihkan perhatian. Di sini peranan dari reticular activating system, nucleus thalamicus, asosiasi multimodal prefrontal. Jadi kalau pasiennya itu ada gangguan atensi dan konsentrasi, kemungkinan ketiga organ yang terganggu ya. Sulit dibedakan dengan gangguan kognitif yang lain. Jadi kita harus melakukan bedside test ya. Tes atensi dan konsentrasi bisa pengulangan angka ya, digit repetition, mendengarkan bacaan deretan huruf, dan bila mendengar huruf A dibaca harus dia mengetuk atau bertepuk, misalnya seperti itu nih. Biasanya pada Mokaina ya, pada tes Mokaina tuh bisa ada seperti ini. Jadi kalau dengar huruf A nanti tepuk tangan ya gitu. Jadi kita menilai atensi dan konsentrasi dari pasiennya. Jadi kalau dia dengar huruf A, kita sebutkan huruf gitu, N, K, G, H, P, Q, R, A gitu. Kalau dia dengar A langsung bertepuk gitu. Nah, sebutkan lagi misalnya B, C, F, G, H, I, kemudian M, N, P, A lagi, A, tepuk lagi. Jadi kalau dia mendengar huruf A, dia bisa diminta untuk mengetuk atau tepuk tangan. Kalkulasi terakhir ya, disebut akal kuliah, sering disertai gangguan kognitif lain, terutama atensi dan konsentrasi. Jadi kelainan pada simbol nomor, konsep hitungan, atau gangguan visual spasial ya. Ini caranya tadi tes 7 test. Jadi 100 kurangi 7, kemudian terus ya kurangi 7 lagi sampai 5 kali pengulangan. Nanti kalau salah jangan dikasih poin, tapi kalau dia mulai dari yang salah itu dia benar ya kasih poin gitu ya. Baik, itu saja. Ada yang mau ditanyakan adik-adik yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Izin tanya dokter. Silakan. Buat yang MMS kita di dokter, yang untuk penilaian atensi sama kalkulasi, kan kalau pasiennya itu tidak bisa hitung kan, suruh baca, misal hurufnya benar tapi setelah Dek, maaf dek, putus-putus dek. Gimana? Tolong mengeja terbalik kah? Iya dokter, mengeja terbalik. Kalau dia nyebut huruf yang setelah, kalau salah kan tadi gimana? Huruf yang dihitung itu kan sebelum salah dokter. Kalau yang setelah salah tetap dihitung atau tidak dokter? Enggak dihitung, cuman yang sebelum salah aja. Kalau dia benar sebelum dia salah ya dihitung. Misalnya ini contohnya ya. Wahyu, harusnya U Y H A W kan? Tapi dia salah U Y A H W. Harusnya A ini kan harusnya H ya kan? Nah, dia benernya cuma U sama Y doang, kasih nilai 2. Setelah salah nggak usah dihitung.
Berbeda dengan yang tadi 7, kurangi 7 ya. Kalau kurangi 7, ini penjelasannya. Mana ya? Kalau dikurangin 7, nah kalau dikurangin 7, 100 kurangi 7, 93, benar. Kurangi 7 lagi 86, benar. Harusnya kurangi 7 lagi berapa? Berapa? 79. 79, kan salah. Berarti jangan kasih poin. Tapi karena dia berangkat dari 78, kan kita pertanyaan cuman kurangi 7 lagi kan gitu, kurangi 7 lagi, kurangi 7 lagi. Tuan jawab gitu, teman kayak gitu aja. Ini kan benar. 71, kasih nilai. Kalau ini kasih nilai. Beda sama yang ini ya. Sama mengeja terbalik, diberikan untuk tiap jawaban benar sebelum kesalahan. Gitu? Atur muzi. Ini udah. Berarti ini dokter, satu lagi. Untuk yang kata itu harus terdiri dari 5 huruf atau lebih atau gimana dokter? Iya, yang disarankan adalah wahyu. Kalau versi aslinya adalah word. Kalau versi Indonesia wahyu. Jadi jangan nyari kata yang lain. Ya. Baik dokter, terima kasih. Ya. Ada lagi? Selain atomizi, bisa ya. Nanti kalau di pemeriksaan CSL ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya cukup ya. Koordinatornya Fatir ya tadi ini ya. Apa mau di screenshot? Fatir, mana Fatir? Ya dokter. Mau di screenshot? Ya boleh dokter. Ya silahkan. Siapa ya, kamu kan yang screenshot? Iya. Ya. Sudah? Baik. Sampun dokter. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya adik-adik semua. Alhamdulillah. Semoga kuliah kali ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Tidak hanya pada blok siklus hidup saja, tapi juga untuk kedepannya. Semoga bermanfaat. Maaf bila banyak kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak. dokter. Saya dulu ya.